Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini, kita akan belajar tentang variabel yang ada di C++. Saya harap kamu sudah terbiasa menggunakan software Dev C++ dari video-video sebelumnya. Karena sekarang kita akan coba untuk mulai memahami terkait variabel yang ada di C++. Nah, langkah yang pertama tentu kita buka dulu software dev C++-nya, lalu buat file baru. Lalu jangan lupa tambahkan library yaitu include IOStream dan juga using namespace std untuk memudahkan kita dalam menampilkan fungsi cout-nya. Jangan lupa buat fungsi utamanya yaitu integer main dengan return 0 untuk merepresentasikan bahwa program dijalankan dengan sukses. Nah, di sini saya sudah coba buat kode untuk menampilkan beberapa tipe variabel yang ada di C++. Saya akan coba jalankan terlebih dahulu untuk menampilkan hasilnya. Nah, kalau kalian lihat, tampilannya itu sama seperti video sebelumnya, yaitu cetak angka dan teks. Nah, bedanya di sini kita akan coba menampilkannya itu menggunakan variabel daripada teks atau angka secara langsung. Nah, saya akan coba jelaskan variabel pertama. Nah, untuk membuat sebuah variabel di C++, yang pertama kita tentukan tipenya terlebih dahulu. Contohnya di sini ada int atau integer merupakan angka bulat. Angka bulat itu yang seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tanpa koma. Itu adalah bilangan bulat. Lalu, setelah tipe variabel sudah ditentukan, kita buat nama variabelnya. Di sini ada nama variabel umur. Nah, kita juga bisa langsung mengisikan nilai variabel menggunakan sama dengan. Kalaupun tidak ingin diisi langsung, cukup titik koma seperti ini. Sudah selesai untuk variabel. Tetapi, saya ingin langsung mengisi sebuah value ke dalam variabel tersebut atau mengisi sebuah nilai. Nah, saya ingin isinya itu hasil pengurangan antara 2026 dikurangi 1998. Kalau kita cek hasilnya, yaitu 28. Jangan lupa titik koma, karena C++ sangat sensitif dengan titik koma. Jadi pastikan kalian tidak terlewat titik koma ketika sudah mengakhiri kode atau komen yang kalian ketikkan. Nah, itu untuk variabel umur. Yang kedua ada variabel untuk tinggi badan. Nah, di sini meskipun angka, tapi tipenya itu bukan int atau integer, tapi menggunakan double. Kenapa? Karena untuk tinggi badan, ada kemungkinan tinggi badannya itu tidak bulat. Contohnya di sini, saya tinggi badannya itu sekitar 179,5 cm.
Artinya harus yang mendukung koma atau desimal. Nah, tipe yang sesuai yaitu menggunakan tipe double. Karena kalau kita gunakan INT itu tidak bisa karena integer itu hanya untuk bilangan bulat antara 179 atau 180. Jadi tidak ada desimal di situ. Itu untuk yang tinggi badan. Tipe variabel yang ketiga itu ada yang namanya char atau karakter. Nah, karakter itu hanya bisa menampung satu buah karakter. Contoh, di sini ada tipe char untuk variabel gender atau jenis kelamin. Di sini saya isi dengan huruf L besar atau L kapital. Kalau kalian lihat di sini menggunakan kutip satu atau single quote. Nah, kenapa seperti ini? Karena untuk tipe char memang hanya bisa diisikan oleh satu karakter saja dan untuk isinya pun menggunakan single kutip seperti ini. Beda dengan yang tipe string. String ini adalah tipe data untuk menampung lebih banyak karakter, bisa satu ataupun bisa lebih dari satu. Sedangkan kalau yang char itu hanya satu karakter. Kalau yang string bisa satu atau lebih dari karakter. Tandanya yaitu kutipnya itu double. Jadi kalau semisal di sini dibalik antara string menjadi kutip single, sedangkan char jadi double kutip, itu akan terjadi error. Karena untuk char hanya bisa satu karakter, kalau string bisa lebih dari satu ataupun satu karakter. Karena secara analoginya, string itu merupakan kumpulan dari karakter. Seperti itu. Nah, berikutnya ada tipe data boolean. Boolean itu seperti yes atau no, ataupun true dan false. Antara ya atau tidak. Nah, di sini nama variabelnya itu sudah lulus atau belum. Di sini saya set true, berarti sudah. Jadi, kalau kita jalankan program ini, tampilannya seperti ini. Nama saya, kemudian kita panggil variabel name, akan muncul Erfran Darmawan, sesuai dengan yang ada di sini, string name. Untuk yang umur, kita panggil variabel age, nanti hasilnya 28 tahun. Begitu pula untuk yang tinggi, jenis kelamin, dan status. Nah, kalau kalian lihat secara seksama, untuk yang status kita sudah panggil variabel is graduated. Tapi secara tampilan menjadi angka 1. Padahal di sini true. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk boolean, true bisa disimbolkan dengan angka 1. Sedangkan untuk isi false atau negative value bisa disimbolkan dengan angka 0. Contohnya di sini saya akan coba run ulang. Ketika di set false, statusnya menjadi kosong atau 0. Nah, kalian pasti berpikirkan kenapa untuk yang kenapa untuk yang boolean
Nol itu disimbolkan dengan false, tapi di sini nol disimbolkan dengan program yang sukses. Alasannya karena kalau boolean itu hanya ada 2 nilai, antara ya atau tidak. Sedangkan kalau integer main itu possibility-nya atau kemungkinannya itu tidak terbatas. Karena di sini bisa kita set 1, 10, 100, 1000, apapun itu. Jadi sangat banyak kemungkinan bisa di-set untuk integer main. Sedangkan kalau boolean isinya antara true atau false saja. Nah, pertanyaannya kenapa yang di sini return 0 tapi diidentikan dengan sukses? Karena biasanya untuk angka lebih dari 0 itu diidentikan dengan berbagai macam error. Contoh yang paling sederhana, ketika kalian misal membuka sebuah website, jika halamannya tidak ditemukan, biasanya suka ada error 404 ataupun error 500 ataupun error yang lain. Nah, itulah kenapa untuk fungsi main di sini secara default-nya itu suksesnya itu 0 karena selain 0 itu kemungkinannya itu sangat banyak. Sedangkan kalau boolean kemungkinannya hanya ada 2, yaitu antara ya atau tidak. Semoga apa yang saya sharing ini bisa membantu kalian dalam belajar coding ke depannya ya. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Nah, kalau belum ada, kalian bisa coba lanjutkan tugasnya itu, yaitu tolong tampilkan data pribadi kalian menggunakan variabel. Kalau kamu sudah sukses menjalankan tugasnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.